Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik kontroversi bisnis skripsi. Bagaimana sebenarnya praktek jual beli skripsi atau jasa pengerjaan skripsi. Ya, untuk membahas hal itu bersama kami sudah hadir narasumber pengamat pendidikan Doni Kusuma dan juga nanti ya melalui sambungan telepon ya dengan Dirjen dari Pendidikan Tinggi dan juga pengamat pendidikan. Namun demikian sebelum kita lanjutkan dialog kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berencana mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tidak mewajibkan penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan program sarjana atau strata 1. Rencana itu digulirkan dengan tujuan untuk menekan potensi kecurangan dalam penyusunan tugas akhir itu. Menurut Menristek Dikti Muhammad Nasir, nantinya mahasiswa yang akan lulus akan diberikan pilihan-pilihan sebagai prasyarat kelulusan. Opsi itu antara lain melakukan pengabdian ke masyarakat atau mengerjakan laporan penelitian di laboratorium. M. Nasir juga menambahkan, saat dirinya masih aktif di kampus, ia kerap menemukan praktek-praktek jasa penyusunan skripsi. Dan memang praktek jasa pembuatan skripsi itu terbilang mudah ditemukan. Banyaknya praktek tersebut dinilai karena banyaknya permintaan dari mahasiswa ataupun oknum yang menginginkan jasa cepat membuat skripsi tanpa mau ambil pusing. Jasa pembuatan skripsi pun secara mudah dapat ditemui di laman internet. Para penjual jasa dengan gamblang memasang tarif dalam usahanya tersebut. Bisnis skripsi itu pun ternyata sudah barang lama di Indonesia. Para penjual jasa skripsi menjual jasanya dengan berkedok jasa pengetikan. Para penjual jasa skripsi juga kerap menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu bagi para pelanggannya. Dunia pendidikan nasional seakan kembali tercoreng setelah sebelumnya ramai mengenai kasus ijazah palsu. Jasa pembuatan skripsi yang bisa dibilang akan menghasilkan skripsi palsu juga mencederai pendidikan Indonesia. Ya, dialog kami mulai, Egan. Ini pendidikan nasional kita kembali tercoreng namanya ya, setelah kemarin diramaikan dengan banyaknya ijazah palsu, kemudian juga penyelenggaraan kuliah yang ilegal atau tanpa izin. Sekarang ada ternyata terkuak bisnis skripsi. Ya, ini juga sama-sama palsu begitu ya? Iya. Oke. Gimana nih, kita akan tanya pendapat Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan yang sudah ada di studio. Ini nampaknya terkuak lagi nih Pak, ada praktek yang sangat memalukan dalam pendidikan tinggi kita. Bagaimana komentar Anda? Apakah ini sesuatu yang sebetulnya sudah lama atau bagaimana? Bisnis skripsi palsu itu sebenarnya juga sudah lama. Jadi biasanya kantong-kantongnya itu ada di sekitar kampus. Mereka itu namanya itu macam-macam, yang secara umum biasanya mereka menyebutnya pengolahan data. Jadi mereka menuliskan pengolahan data, dan ini memang kualitas atau jasanya itu macam-macam gitu. Jadi mulai dari hanya benar-benar pengolahan data, jadi mahasiswa itu dia menulis, lalu kemudian dibantu editing, dibantu mengarahkan, sampai jadi. Artinya mulai dari temanya yang mencari pengolah jasa itu sampai penulisannya. Nah, ini kan segala sesuatu yang harusnya dilakukan dalam bimbingan skripsi itu sendiri ya, sebagai pemenuhan tugas akhir. Artinya di mana peran dosennya kalau mahasiswa ini pergi ke penyedia jasa ini untuk tugas akhir mereka? Mestinya dosen itu harusnya dia bisa melihat, karena seringkali misalkan penyedia jasa itu seringkali kan tidak menguasai seluruh keilmuan materi. Jadi mereka seringkali hanya menguasai bisnis, ekonomi, atau akuntansi saja, sehingga temanya hampir sama. Tetapi kalau dosennya itu teliti, mereka akan melihat ini ada beberapa literatur yang memang keliru. Lalu kemudian pada saat dialog dengan mahasiswa waktu bimbingan skripsi, mahasiswa ini tidak nangkep. Nah, namun ada mahasiswa yang dia cukup pinter tapi malas aja, jadi dia meminta bantuan pengolah data, lalu kemudian dia pelajari juga sehingga ketika dengan dosen meyakinkan, ya itu saya rasa proses pembelajaran. Tetapi intinya bantuan apapun yang diberikan oleh orang lain itu kan tentu nggak bisa kita tolak. Tetapi ketika itu dibisniskan dan kemudian menipu kualitas mahasiswa itu, nah ini yang memang harus diwaspadain. Apalagi kalau membeli, ya, artinya idenya bukan dari mahasiswa itu, tetapi sudah diserahkan. Nah, Pak Doni, ini munculnya karena apa? Karena banyaknya mahasiswa yang memang malas saja, atau memang pengawasan dari kampus yang memang tidak ketat begitu. Ini kenapa bisa menjamur gitu, kenapa? Ini perlu kita lihat secara sistem ya. Artinya proses pendidikan kita itu selama ini kurang memampukan peserta didik untuk mampu menulis. Padahal kalau sudah sampai SMA, kalau kita lihat dari kurikulum bahasa Indonesia,
Mestinya tingkat mahasiswa itu sudah bisa menulis artikel pendek dengan struktur yang katakanlah standar gitu. Tetapi faktanya sampai sekarang banyak mahasiswa tidak bisa menulis. Nah, ini berarti ada kegagalan proses pendidikan yang di sebelumnya. Karena itu merupakan persyaratan kelulusan, akhirnya mereka akan mengusahakan bagaimanapun untuk bisa menulis skripsi. Ya. Maka tersedialah jasa-jasa itu. Mungkin nggak ini juga karena tidak ada cukup dosen, rasio dosen dan mahasiswa, makanya dosen juga luput sama indikator-indikator yang Anda sudah katakan tadi, dan mahasiswa juga merasa tidak terbimbing dan nggak kepegang. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk mencari dosennya karena dosennya sudah punya banyak kesibukan dan alokasi waktu untuk dosen mendampingi skripsi itu sangat terbatas. Saya masih sangat beruntung waktu saya di STF Triarkara, dosen saya selalu yang mencari saya malahan. Artinya, kebalik, ayo ya? Doni gimana skripsinya sudah sampai seberapa? Waktu itu pembimbing saya kan Romo Magni Suseno. Jadi dia mencari gitu loh. Tapi dia sistemnya bagus. Artinya saya diminta nulis 1-2 bab dulu. Lalu kemudian diserahkan, oh bab 1 jelek nggak kayak gini. Lalu kemudian menyerahkan lagi, yang ini sudah benar. Lalu kemudian mengumpulkannya setelah selesai seperti itu. Jadi ada banyak model. Baik, Pak Doni, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya.